teman-teman. Jadi di video part 2 ini aku akan bahas pasca operasi aku. Jadi singkat cerita di hari keempat aku pulang dan aku masih perban. Dan selang beberapa hari kemudian aku bertemu dengan dokternya dan juga aku baru di situ copot perban. Habis itu aku dikasih perban baru, beberapa perban baru untuk beberapa hari ke depan. Jadi aku harus pakai perban terus sampai jahitan aku benar-benar kering. Termasuk pas mandi. Jadi pas mandi ditutup perban terus ditutup lagi sama lapisan gitu. Dia kayak lakban tapi bukan lakban, pokoknya dia kayak plastik wrap gitu, persis banget modelnya kayak gitu, tapi dia merekat kuat dan dia anti air. Jadi selama mandi aku harus pakai itu supaya si jahitannya nggak kena air. Habis itu aku harus rutin ganti, pokoknya sampai si jahitannya kering. Jadi FYI, aku tuh benar-benar melihat jahitan aku benar-benar bentuknya kayak benangnya gitu. Aku lihat, aku pegang juga, rasanya kayak benang, tapi benangnya kayak tebel gitu, mirip kayak benang mancing ya, kayak gitu modelnya. Tapi ya nggak mungkin pakai benang mancing, pasti benang khusus. Aku lupa sih aku nunggu berapa lama sampai akhirnya jahitan aku kering. Habis jahitan aku kering, baru jahitan aku berubah jadi koreng. Dan si korengnya itu gatel banget, benar-benar gatel banget. Tapi kalian nggak boleh garuk sama sekali ya. Kalian nggak boleh garuk, harus benar-benar sampai si koreng itu copot dengan sendirinya. Nah terus aku lupa sih nunggu berapa lama, cukup lama sih, kayak kurang lebih sebulan deh sampai dia benar-benar jadi koreng kering gitu. Dan begitu dia copot, puji Tuhan tidak ada bekas sama sekali, cuma kayak garis putih gitu aja di atas puting aku. Jadi aku dibeleknya itu di atas puting. Dan kalau ditanya apakah itu bisa request belek di mana, ya itu tergantung dari dokter, karena setiap dokter pasti punya kebijakan yang berbeda-beda dan juga pasti tergantung posisi si benjolan kamu atau tumor kamu itu di mana. Singkat cerita, tentunya hal ini menjadi rahasia bagi aku dan keluarga aku, dan kita nggak menceritakan hal ini kepada siapapun. Ya cuma cerita ke pacar aku aja saat itu, mantan, maaf. Udah putus. Nah terus udah gitu aku sejak mengalami kejadian ini aku jadi tahu gerak-gerik perempuan yang gelisah karena hal ini. Jadi pas aku udah mulai kerja, benar-benar kerja di dunia freelance, itu ternyata banyak sekali perempuan yang mengalami hal ini. Karena kalau freelance kan kita ketemu banyak orang berbeda-beda ya. Jadi dari situ kita ketemu banyak orang baru. Dan di situ ternyata banyak yang memiliki kejadian yang sama seperti aku. Dan ya kita jadi saling support aja sih. Dan juga ada teman aku yang operasinya tuh bukan di atas puting, tapi di sini nih, di di dekat ketiak sinilah gitu kan nggak sih, pokoknya di sini dekat ketiak gitu. Terus juga ada satu teman aku juga operasi belum lama ini. Aku nggak nanya sih operasinya di mana sih. Kalau yang tempo hari yang teman aku cerita, iya dia di sini di dekat ketiaknya. Jadi balik lagi, sepertinya sih menurut aku tergantung posisi benjolan kalian berada di mana ya kan. Dan juga awalnya temen aku pas dia cerita mau operasi kayak gitu, dia juga takut, dia sampai nangis ya kan. Aku bilang gak usah khawatir, itu bukan hal yang berbahaya, bukan hal yang membahayakan. Terus juga setelah operasi, aku juga disarankan untuk annual check. Jadi aku setahun sekali USG. Jadi operasi aku 2015, 2016 aku USG ulang, dan ternyata ada lagi. Tentu mengejutkan, tapi kan masih kecil-kecil ya kan. Jadi ya kita pikir ya udah deh, nggak usah dipikirin ya kan. Tapi karena kata dokter nggak ada pantangan makanan, jadi aku makan tuh seenak aku. Aku tuh suka banget all you can eat, jadi aku suka makan daging banyak ya kan. Dan juga turns out di tahun 2020 ini aku kan annual check lagi tuh. Sebenarnya saya setiap tahun, cuma aku nggak setiap tahun aku cek karena kan ya BUSG kan lumayan juga ya. Jadi aku baru cek beberapa bulan lalu nih, aku baru cek dan ternyata membesar dibandingkan sebelumnya. Tapi balik lagi dokter menyerahkan ke aku apakah aku mau operasi lagi atau tidak, karena menurut dia kunci dari kesembuhan ini adalah kita menikah, hamil, punya anak. Karena ketika kita hamil, hormon kita berubah. Jadi si kelenjar susunya ini tuh bisa dibilang yang terpakai lah. Karena kan ketika hamil kan kita kan produksi susu untuk mengeluarkan ASI kan. Jadi menurut dia sih, saran dia,
Kalau mau sembuh total ya nikah, punya anak. Tapi yang menurut aku nggak mau menjadikan alasan itu sebagai aku cari pacar. Aku nggak mau karena kondisi aku yang seperti ini, aku jadi buru-buru nikah. Aku nggak mau, aku egois. Aku nggak mau aku jadinya gara-gara ini aku harus buru-buru cari pacar, terus buru-buru nikah, buru-buru punya anak. Semua kan kembali lagi tergantung ke pasangan kita nantinya. Apakah pasangan kita mau cepet-cepet punya anak gitu kan, karena kan punya anak itu huge commitment and huge responsibility ya kan. Punya anak itu adalah komitmen besar dan tanggung jawab besar gitu loh. Kalau misalkan salah satu dari pasangan kita belum siap, ya baiknya jangan dulu gitu loh. Karena punya anak itu tidak hanya harus siap secara finansial, secara ekonomi, tetapi juga harus siap secara batin, secara mental. Karena kita akan menghabiskan separuh atau bahkan seluruh hidup kita itu untuk mengurus anak kita sampai anak kita besar nanti. Bahkan even kalau anak kita sudah besar, kita tetap sebagai orang tua kan masih bertanggung jawab mengurus anak kita sampai anak kita menikah atau sampai ajal yang memisahkan kita dengan anak kita. So menurut aku karena juga tidak ada obat untuk menyembuhkan ini, ya itu sih yang aku dapat dari info dokter aku ya, gak ada obat. Dan juga aku nggak mencoba untuk mencari kayak pengobatan alternatif atau obat-obatan herbal, karena aku takut sih bukannya yang membaik malah ntar yang ada tambah parah atau malah aku kena penyakit lainnya. Tapi kalau ditanya berbahaya apa enggak, ya sebenarnya nggak berbahaya sih, cuma ya udah gitu, ada something aja dalam payudara Anda gitu loh. Semua kembali lagi tergantung, terserah Anda, terserah kalian mau mengambil tindakan apa. Kalau misalkan memang sudah besar dan kalian merasa terganggu, ya sudah silakan operasi. Tapi tentunya pasti akan ada lagi, karena ya istilah kasarnya selagi ada payudara, selagi ada lahan, dia pasti akan tumbuh lagi. Kuncinya itu ya menikah, punya anak, gitu. Alright, kayaknya segitu aja cerita aku. Buat kalian yang mungkin ada teman atau kalian punya saudara yang mengalami hal yang sama dan takut untuk operasi atau nggak tahu mau berbuat apa, boleh banget di-share video aku, siapa tahu sangat membantu buat teman kalian atau saudara kalian yang memerlukan. Dan bagi kalian yang soon akan operasi, semangat, terus bawa dalam doa, terus juga selalu menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan pikiran kita. Kenapa? Supaya kita nggak stres. Karena kalau kita stres, itu pasti kita akan merasa lebih sakit atau merasa lebih bagaimana gitu. Pokoknya jaga pikiran kita supaya tidak stres dan jangan banyak pikiran gitu loh. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau kalian pernah dengar istilah seperti itu, ya itu memang benar. Kalau kita gembira, kita juga pikirannya nggak stres gitu ya. Ya kita juga gak akan merasakan apapun gitu loh. So semangat buat teman-teman. Dan juga kalau misalkan ada yang harus banget operasi di tengah pandemi seperti ini, semoga kamu operasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan lekas sembuh. Dan juga pasti kalau operasi di tengah pandemi ini akan lebih berat, karena kita harus melewati beragam banyak tes, yaitu untuk tes kita kena COVID atau tidak. Karena aku sempat nanya ke dokter sih, kalau misalkan COVID gini tuh agak ribet, karena agak riskan. Karena ya takut kita kena COVID atau kita tertular COVID gitu kan. Cuma semua kembali lagi kalian serahkan semua kepada Tuhan Allah Bapa. Semoga segalanya dapat berjalan baik dan lancar, dan juga banyak berdoa. Even sekalipun operasinya lancar, kamu sehat, dan juga segalanya baik-baik aja, tetap harus berdoa dan mengucap syukur. Oke? Kalau kalian melihat ada teman-teman kalian yang mungkin mengalami hal sama seperti aku, bisa banget di-share video ini supaya membantu teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian mau coba ke dokter aku di Rumah Sakit Pluit, boleh kontak aku di IG, nanti aku kasih tahu nama dokternya siapa ya. Oke, that's all. Thank you so much for watching. Bye-bye.